ada satu momen yang tidak pernah disiapkan oleh orang tua manapun, yaitu momen ketika anak kita mulai meragukan dirinya sendiri. Saat mereka berkata pelan, "Aku nggak bisa," atau "Kayaknya aku memang nggak pintar," atau "Semua orang lebih bagus dari aku." Kalimat kecil, tapi seperti mengetuk tempat paling rapuh di hati kita. Sore itu, seorang ayah melihat anaknya, Arga, duduk di lantai kamar. Buku latihan matematikanya terbuka, pensilnya jatuh, dan kepalanya menunduk dalam-dalam. "Kenapa berhenti, Nak?" Arga tidak menjawab. Hanya bahunya yang turun, seperti hilang tenaga. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, "Kayaknya aku memang paling bodoh di kelas." Ayahnya terpaku, bukan karena soal matematika, tapi karena ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Anaknya berhenti percaya pada dirinya sendiri. Ketika anak kehilangan rasa percaya diri, itu jarang karena satu kegagalan. Biasanya, itu karena akumulasi momen kecil yang membuat mereka merasa, "Aku tidak cukup, aku selalu salah, aku berbeda dari yang lain, semua orang lebih hebat dari aku." Dan seringnya, mereka tidak tahu cara menyampaikan ini. Jadi mereka hanya diam, menghindar, mudah menyerah, atau berkata nggak mau pada hal-hal baru. Bukan karena malas, tapi karena takut kecewa lagi pada dirinya sendiri. Lalu, apa cara paling sederhana untuk mengembalikan rasa percaya diri anak? Validasi usaha, bukan hasil. Memuji proses, bukan kemenangan. Menguatkan langkah kecil, bukan pencapaian besar. Ini kedengarannya sepele, tapi dampaknya bisa mengubah cara anak memandang dirinya sendiri. Kembali ke Arga, ayahnya duduk di sampingnya. Ia tidak bilang, "Kamu pintar kok." Ia tidak bilang, "Masa gitu saja nggak bisa." Ia hanya berkata pelan, "Ayah lihat kamu tadi berusaha. Kamu coba lagi meskipun salah." Dan itu yang bikin ayah bangga. Arga mengangkat sedikit wajahnya. Matanya masih berkaca. Tapi ada satu hal kecil yang kembali nyala harapan. Ayahnya kemudian menambahkan, "Kalau kamu siap, kita coba bareng. Kalau belum siap, nggak apa-apa." Ayah tetap bangga karena kamu mau mencoba. Dan di titik itu, yang berubah bukan kemampuan matematikanya, yang berubah adalah perasaannya terhadap dirinya sendiri. Anak yang tadi merasa paling bodoh, perlahan merasa, "Aku memang kesulitan, tapi aku mampu belajar. Aku salah, tapi aku masih dicintai. Aku gagal, tapi aku tidak sendiri." Itulah pondasi percaya diri yang sesungguhnya. Kadang kita lupa, anak tidak butuh bukti bahwa mereka paling hebat. Mereka hanya butuh diyakinkan bahwa mereka layak mencoba, bahkan ketika mereka belum berhasil. Satu kalimat sederhana seperti, "Aku bangga dengan usaha kamu," bisa menjadi jangkar emosional yang membuat mereka berani berdiri lagi. Karena rasa percaya diri anak bukan dibangun dari kesempurnaan, tapi dari keyakinan bahwa setiap langkah kecil mereka diakui, dilihat, dan dihargai.